Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini, Aji Motobike. Dan alhamdulillahnya kesempatan malam ini gue bisa bikinin konten lagi nih untuk teman-teman. So, hari ini itu jam 11 malam dan gue pakai Soimah John akhirnya. Aduh, masya Allah, kangen banget, gue udah lama nggak pakai dia. Kenapa gue nggak pakai dia? Orang gila nih. Tony Estilo yang lagi vakum, nggak ngonten-ngonten. Aduh, ngerecokin aja ya. Oke, jadi malam hari ini gue pakai Soimah kembali, John. Setelah ya sudah sekian bulan gue nggak pakai Soimah, kali ini gue pakai dia. Walaupun keadaannya masih sama seperti kemarin ya, masih mempunyai kendala. Tapi nggak apa-apa. Walaupun begini, tetap masih bisa jalan John Soimah. Sebentar, gue ngomong Bang Ten dulu. Ya, gue kanan Bang ya. Oke Bang, woi, hati-hati. Ya, besok konten. Oke, bye. Oke, jadi hari ini ya, walaupun tetap sama, rasanya Soimah seperti yang kemarin masih punya kendala. Cuma nggak ada salahnya gue paksain untuk tampil malam ini, John. Dan kita mau kemana ya? Seharusnya kita ambil di situ, John. Oke, salah nih sebenarnya. Oke, sejujurnya kondisi Soimah ini lagi bener-bener banget kurang kondusif untuk dipakai, apalagi dipakai buat ngebut, John. Tapi disinilah kehebatan Suzuki bahwa dalam keadaan rusak pun motor pabrikan Suzuki itu masih bisa dengan enak gitu untuk dijalanin gitu. Ya cuma agak sedikit mengganggu telinga lo aja. Jadi kerusakan Soimah ini menurut gua terjadi di ruang bakar. Kemungkinan ada baret yang cukup dalam di bagian sektor head. Cuma enaknya dua tak juga, kalau seandainya lu mengalami share baret, itu jangan khawatir, John. Jangan khawatirnya gini, kalau lu memang belum ada budgeting untuk memperbaiki, dia masih bisa tetap jalan dengan enak, walaupun memang kendalanya itu ada di tenaga aja gitu. Kuncinya cuma satu, oli sampingnya coba agak dibanyakin. Kalau memang nggak mau ngerubah-ngerubah settingan oli samping, lu cukup campurin di tangki bensinnya sesuai kondisi si mesin tersebut gitu. So, hari ini gua akan bahas sesuatu problem yang memang sering terjadi di anak-anak motor, yang mana sejujurnya ini case seperti ini tuh sering banget terjadi di pemain-pemain baru ya. Maksudnya yang baru-baru mengenal motor banget, yang mana lagi kenceng-kencengnya, lagi pengen modifikasi, bahkan sampai merubah spek-spek mesin lah gitu intinya. Gua akan menggiring stigma kalian untuk memahami sedikit fungsi serta manfaat ya dari apa yang teman-teman lakukan gitu. Oke, jadi di sini mungkin buat teman-teman yang baru belajar atau baru mengenal dan terjun ke dunia motor, pasti pernah merasakan digojlok-gojlokin sama circle kalian kan, untuk ngupgrade mesin nih, John. Weh, dengan alih-alih motor kalian tuh biar kenceng gitu loh. Itu pasti ada, bahkan di zaman gue dulu hal-hal seperti itu tuh bener-bener gue alami gitu. Jadi ya ini patut gue bahas buat teman-teman semua pemain baru untuk di dunia otomotif roda 2, supaya lebih bisa memahami gitu tentang konsep-konsep dalam modifikasi motor, terutama di sektor mesin gitu, John. Sekarang ini gue sering banget denger kosakata P balap gitu loh. Woi gila, P balap. Gue juga kurang ngerti gitu ya, kenapa harus P balap gitu loh.
Nggak tahu gue kenapa sampai sekarang kok harus balap gitu. Ya itu adalah sebuah gimmick yang memang tercipta di dunia otomotif roda 2 ya, yang gue rasakan untuk menciptakan sebuah intrik baru, budaya baru, adat baru dalam otomotif gitu. Nah kalau yang kemakan sama gimmick tersebut, mungkin mereka akan mengeksekusi tunggangannya untuk mengikuti standarisasi zaman sekarang, yang mana naikin spek mesin, John. Atau istilah yang sering kita dengar adalah bore up, John. Woi, gila, ngeri. Oke, jadi gua akan kasih tahu ke teman-teman semua bahwa apa sih definisi dari bore up itu dan fungsinya apa sih. Kalau buat di kuping teman-teman mungkin ya yang pemain motor ya, beda sama mekanik ya. Kalau mekanik ini bukan untuk mekanik, ini lebih untuk ke user, pengguna motor. Bore up itu sering dikaitkan dengan kecepatan, yang mana setelah di bore up motor lo akan kenceng, John. Stigma itu yang terbentuk di dalam diri kalian sudah pasti, karena circle kalian akan menggiring ke arah sana. Dan kalau menurut gua itu semua tuh nihil gitu. Belum tentu motor yang di bore up itu akan menghasilkan kecepatan yang sesuai gitu kan. Karena pada hakikatnya bore up adalah membesarkan gitu loh, membesarkan. Yang namanya besar pasti ada efeknya gitu loh. Besar bukan berarti kenceng gitu. Jadi jangan salah kaprah. Bore up adalah membesarkan ruangan sektor ruang bakar, yang mana ditinggikan atau dibesarkan. Jadi dari kosakatanya aja kalau teman-teman sudah mempelajari bahwa bore up itu adalah membesarkan ruang bakar, yang mana seharusnya bukan kecepatan yang terjadi, John, di dalam hasil dari bore up, melainkan torsi yang besar atau tenaga yang jauh lebih besar dari tenaga standar gitu. Jangan sampai salah ya. Gue garis besarkan, bore up sama dengan tenaga yang dihasilkan jauh lebih besar dari bore up. Terus solusinya apa nih supaya bisa kenceng? Gini, John, yang namanya kenceng itu kan pasti sudah di atas standar ya, sudah di atas pola pikir kita gitu. Kalau bore up itu kemungkinan terjadi persentasenya hanya menaikkan berapa puluh persen saja, paling maksimal mungkin 20% maksimal untuk kecepatan ya. Enggak, deng, paling maksimal mungkin 10% untuk menambah kecepatan. Contohnya gini, dari hasil bore up, sebelum di bore up motor teman-teman tuh bisa 130, tapi setelah di bore up kemungkinan, dan ini kecil terjadi, bisa sampai tembus di kecepatan 140. Itu pun kayaknya maksa gitu kalau menurut gue sih ya. Ya paling-paling 135 paling-paling gitu loh. Nah, kenapa kok bisa sekecil itu padahal yang dilakukan perombakan cukup luar biasa? Gini, John, bore up itu memang untuk tenaga. Jadi tanpa kalian sadari, yang akan kalian rasakan bukannya kecepatan, melainkan tenaga yang besar dari hasil bore up tersebut. Karena yang dibesarkan adalah seher terutama, dan ruang liner ya, rumah sehernya tuh, linernya. Yang mana logiknya itu yang tadi gue bilang akan menghasilkan tenaga jauh lebih besar, bukan kecepatan yang jauh lebih besar. Ya kurang lebih segitulah, paling maksimal 10% menghasilkannya. Pasti teman-teman semua tuh pernah naik sepeda dong, udah pasti, nggak mungkin enggak. Apalagi yang sekarang naik motor gitu, pasti pernah naik sepeda dulu. Di sepeda itu ada mesinnya nggak sih? Nggak ada dong. Siapa mesinnya? Mesinnya adalah kita, manusia. Penggunanya, penunggangnya adalah mesin dari sepeda tersebut. Cuma penggeraknya adalah, motoriknya adalah gear yang mempunyai peran penting di dalam sepeda tersebut. Ya, gear. Kecepatan terjadi bukan karena dari manusianya, melainkan dari si gear tersebut. Gear depan, gear belakang. Kalau lo oper, dia kadang pindah ke lebih kecil, kadang dia pindah ke lebih besar gitu. Itu transmisi di sepeda itu seperti itu. Di situ logika tuh harus bermain bahwa kecepatan itu bisa terjadi karena gearnya. Di dalam kendaraan bermotor, siapa yang punya peran penting di situ untuk menambah kecepatan? Gear motor, Bang. Bukan, itu bukan peran penting ya. Itu peran pendukung. Tapi peran pentingnya adalah rasio. Nah, itulah. Jadi, kalau kalian pengen cepat, sebenarnya jangan merubah ruang bakar.
tapi merubahlah rasio. Kita ambil analogi dari sepeda aja yang tadi gue bilang. Sepeda itu mesinnya kita, ya, yang jadi motornya itu kita, mesin motornya. Terus yang jadi penggeraknya itu adalah si gear tersebut. Lu pernah nggak sih nyobain lu ngayuh dengan tenaga yang sama, tapi lu pakai gigi yang paling enteng? Pelan apa kenceng jalannya? Pelan kan? Nah, coba lu oper ke gigi yang untuk kenceng dengan kayuhan yang sama, jauh lebih kenceng daripada sebelumnya kan? Sangat berpengaruh, padahal lu mengeluarkan tenaga yang sama gitu loh. Langkah lu sama, tapi sangat berpengaruh di kecepatan lu. Dari situ udah paham ya. Jadi rasio yang sangat punya peran penting untuk kecepatan. Sejauh ini teman-teman semua mungkin keliru dengan sistem yang dikeluarkan di tongkrongan kalian bahwa bore up itu akan kenceng. Enggak, John. Bore up itu akan menghasilkan tenaga yang besar, bukan kenceng. Gitu loh. Yang bikin kenceng itu adalah rasio. Kalau untuk bagian ruang bakar, kalau bisa standar aja. Ya mungkin teman-teman harus mempertimbangkan kompresi. Di saat rasio teman-teman sudah dirubah, alangkah baiknya shear diameter tidak usah dirubah, tapi yang dirubah adalah ruang bakarnya atau kompresinya yang harus dirubah, dipadetin dengan cara mengganti shear yang lebih jenong gitu dari sebelumnya. Itu ruang bakar harus dipikirin. Kalau untuk diameter standar aja, maka motornya nanti sejujurnya akan bisa lebih cepat dari biasanya. Terus apalagi yang mempengaruhi? Ya mungkin pengapian sangat mempengaruhi juga. Api yang konstan akan lebih ajaib ketimbang api yang besar tapi tidak konstan. Jadi intinya gitu, teman-teman harus paham. Ruang ledak atau ruang bakar itu sangat membutuhkan perhitungan bahwa dengan tekanan segini ya butuhnya api yang sekuat ini, dengan tenaga api yang sangat konstan segini gitu. Jadi intinya api sangat punya peran penting juga. Sebenarnya gue garis bawahi bahwa semuanya punya peran penting. Cuma alangkah baiknya langkah awalnya yang teman-teman ambil itu seharusnya bukan bore up, Jun, melainkan berpikir langsung ke rasio pada motor tersebut gitu. Terus penyelesaian endingnya ada di mana? Penyelesaian endingnya itu ada di final gear. Final gear yang teman-teman pakai itu sangat mempengaruhi juga untuk umur mesin juga, John, dan menyesuaikan dengan gaya teman-teman berkendara. Jadi menyeimbangi kinerja mesin terhadap pergerakan laju putar ban. Jadi intinya gitu. Intinya teman-teman harus menganalogikannya dengan sepeda lah, kurang lebih ya. Anggaplah tenaga motor kalian tuh ada di kalian sendiri gitu. Sepeda itu kan nggak bermesin, melainkan dia hanya punya beberapa rasio gear aja gitu. Jadi intinya seperti itu ya. Udah paham ya? Jadi mari kita buka lebar-lebar. Kalau memang teman-teman semua pengen punya motor yang kencang gitu, ya lebih baik dipertimbangkan untuk rasionya. Tapi kan tenaga motor juga mempengaruhi. Iya memang betul, tapi gue hanya ingin menggeser bahwa bore up itu bukan untuk ngencangin motor, tapi bore up itu fungsinya adalah memperbesar tenaga motor, bukan menambah kecepatan motor. Ya alih-alih kalau cepet ya mungkin cuman naik 5 kalau enggak 10 km per jam doang kok. Dan teman-teman tuh juga harus tahu kenceng yang sebenarnya di dunia oprek-oprek mesin tuh gimana. Bukannya berarti teman-teman punya motor yang bisa dibejek sampai 130, 140, 190. Bukan itu. Itu kekuatan namanya. Wah, mesinnya kuat ya. Bisa dibejek sampai 190 km per jam atau 140 km per jam. Itu adalah daya tahan yang dinilai itu daya tahan. Bukannya berarti oh motor lo keren Jun bisa sampai lari 140. Bukan gitu loh. Definisi kencang yang sebenarnya adalah dimana motor teman-teman itu dari keadaan speedometer 0 menuju ke 100 km per jam itu dalam langkah berapa detik gitu. Itu baru kecepatan. Contohnya kayak gue deh, Bravo ini pernah gue bejek sampai 109 km per jam. Bukannya kenceng, melainkan ini kuat gitu loh. Motor ini kuat banget, bisa sampai segitu gitu. Nah definisi kenceng yang tadi gue bilang adalah
Dari 0 kecepatan 0 km per jam ke 100 km per jam itu butuh waktu berapa detik? Itulah yang dibilang kenceng, John. Nah, di situ siapa yang bermain? Yang bermain adalah rasio yang punya peran penting ketimbang seher ya, gitu. Seher kecil motor bisa kenceng kok, nggak mesti gede-gede. Jadi supaya teman-teman tersadarkan, seperti itulah kurang lebih. Kalau menurut gue pribadi ya, kalau menurut gue pribadi ini tolong koreksi juga kalau salah. Dan di sini bebas kok, kalau teman-teman mau jadiin forum terbuka untuk diskusi ya boleh gitu. Intinya seperti itu. Jadi mudah-mudahan teman-teman semua tuh bisa memahami makna kata bore up itu apa gitu. Bore up itu yang tadi aku garis bawahi, bore up itu bukan untuk kenceng, tapi untuk tenaga. Jadi sudah paham ya, John, arti kata bore up? Jadi kalau seandainya memang teman-teman tuh disuruh, "Woi, bore up dong, bore up," gitu, ya lu bisa jelasin ke temen lu itu, buat apa bore up gitu. Lu coba jelasin biar motor lu kenceng lah. Nah, lu jelasin itu yang gue bilang tadi. Jadi bore up itu untuk tenaga, rasio itu untuk kecepatannya gitu. Bener ya, memang iya, bener-bener gue ngeliat di media sosial, di mana, di TikTok, di Instagram, di Facebook sekalipun, P balap, wih set deh, P balap gak tuh, motor gue udah bore up sekian nih, bore up sekian nih. Aduh, Anda salah mengerti arti kata bore up, John. Makanya di sini kita sama-sama belajar untuk mengerti apa sih arti kata bore up, gitu ya. Dan selebihnya nanti akan gue bahas lagi kalau memang teman channel ini rame, yang nonton rame, akan gue lanjut lagi ngebahas masalah speedingan, kecepatan. Jadi intinya ada di mana nanti akan gue bahas lagi, John. Oke, John, jadi segitu aja videonya. Semoga bisa dimengerti sama teman-teman semua, bisa menjadi sebuah wadah yang positif untuk mengerti tentang roda 2. Dan kali ini semoga teman-teman bisa tercerahkan gitu loh. So, dari gue cukup sekian. Kurang lebihnya gue mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aji Motobike. Yuhuu.